Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan soliha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Vita doakan semoga anak soli dan soliha selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak soli dan soliha, hari ini kita lanjutkan lagi ya belajar tema 7, subtema ketiga. Kita masuk pembelajaran kedua. Hari ini hari Rabu 24 Maret 2021. Fokus pembelajaran kita adalah PJOK dan matematika. Tujuan pembelajaran hari ini, anak soli dan soliha diharapkan yang pertama mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 100 menggunakan benda konkret. Dan yang kedua dapat menirukan gerak tumbuhan. Kita mulai ya soli-soliha. Yang pertama yaitu menirukan gerak tumbuhan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Nah, di sekitar kita juga kita masih bisa melihat pohon kelapa ya, banyak di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah gambar pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Nah, siapa yang rumahnya dekat pohon bambu? Nah, pohon bambu seperti ini ya. Tumbuhnya berkelompok, tidak sendiri ya. Nah, anak soli-soliha, kita bisa menirukan gerak pohon kelapa dan gerak pohon bambu loh. Nah, gerakan yang bisa kita tirukan atau praktekkan diantaranya nih. Yang pertama, berdiri tegak seperti ini. Nah, sebentar catatan dulu ketika melakukan gerak pohon pohon bambu, berarti kita lakukan gerakan ini bersama teman-teman ya, agar terlihat seperti pohon bambu yang berhimpun dengan teman-temannya, dengan pohon lainnya. Nah, gerakan yang bisa kita tirukan diantaranya yang pertama, berdiri tegak seperti pohon yang kokoh dan kuat. Nah, ini adalah gerakan yang pertama. Selanjutnya, tangan di atas melambai seperti pohon terkena angin sepoi-sepoi. Tangannya diangkat ke atas sambil melambai ke kiri dan ke kanan. Ini adalah gerakan pohon yang terkena angin sepoi-sepoi. Lalu, tangan di atas melambai dengan cepat seperti pohon terkena angin kencang. Ini gerakannya masih sama dengan gerakan yang kedua, namun gerakannya lebih cepat. Ini adalah gerakan menirukan pohon yang terkena angin kencang. Lalu, gerakan yang keempat, tangan di atas seperti pohon yang memiliki banyak batang dan cabang. Oh, berpegangan seperti ini seperti batang dan cabang pohon. Lalu gerakan yang terakhir adalah gerakan duduk seperti pohon roboh. Setelah melambai-lambai dengan cepat, kalian bisa mempraktekkan gerakan duduk. Itu adalah gerakan menirukan pohon yang roboh. Nah, gerakan-gerakan ini bisa kalian lakukan secara mandiri di rumah ya. Untuk prakteknya seperti biasa, nanti kita akan praktekkan dan Bu Guru contohkan di subtema keempat. Oke, soli-soliha. Sekarang kita lanjutkan ya. Sebelum lanjut ke matematika, kita akan bermain games terlebih dahulu. Lihat di sini ada gambar makanan ya. Nah, coba perintahnya, lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Diskusikan dengan temanmu, kita diskusikan bersama ya, mana makanan yang berasal dari tanaman kita lingkari. Oke, sebentar ya. Nah, coba sekarang lihat gambar yang pertama adalah susu. Susu berasal dari tanaman bukan ya? Tentu saja bukan ya. Susu yang biasanya kita minum, anak soli-soliha minum setiap hari, berasal dari hewan atau sapi ya. Oke, kita lanjut yang kedua, jagung. Jagung berasal dari tanaman bukan?
Tentu saja jagung adalah tanaman. Ya, kita lingkari. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, nasi. Nah, kalau nasi berasal dari tanaman bukan ya? Tentu saja ya, nasi berasal dari tanaman. Nasi itu berasal dari apa coba? Padi ya, tanaman padi. Kita lingkari nasinya. Oke, kita lanjutkan lagi, tempe. Nah, soli-soliha, tahu tidak tempe itu berasal dari tanaman atau bukan ya? Benar, tempe itu berasal dari tanaman. Tempe dibuat dari bahan apa coba? Kacang kedelai. Berarti tempe juga kita lingkari ya. Oke, selanjutnya ikan. Ikan berasal dari tanaman bukan? Tentu saja bukan ya. Lalu daging. Daging juga tidak termasuk makanan yang berasal dari tanaman. Selanjutnya es krim. Nah, kalau es krim dari tanaman bukan ya? Bukan ya, es krim ini makanan yang berasal dari susu. Oke, kita lanjutkan lagi, keju. Keju berasal dari tanaman bukan ya? Bukan ya, keju juga dibuat dari susu. Nah, yang terakhir buah-buahan. Ini tentu saja berasal dari tanaman. Kita lingkari. Nah, sekarang terlihat ya, mana saja makanan yang berasal dari tumbuhan yang sehari-hari kita makan. Ya, anak solih-solihah harus bisa belajar membedakan mana makanan yang berasal dari tanaman atau berasal dari hewan. Oke, bisa ya solih-solihah? Sekarang kita akan lanjutkan belajar penjumlahan. Oke, siap konsentrasi ya. Kita dapat menemukan berbagai macam buah di pasar. Mari kita mengenal berbagai macam buah sambil berlatih menghitung. Oke, perhatikan. Ayo kita mencoba menghitung buah ini sama-sama ya. Kira-kira ini buah apa ya? Warnanya merah, bentuknya seperti ini. Yang sekarang lagi banyak berbuah nih. Betul, ini adalah buah jambu ya, jambu air. Oke, kita hitung banyaknya buah sesuai gambar. Coba lihat di sini buahnya sudah dikelompokkan menjadi per 10 jumlahnya. Masih ingat kan cara menghitung benda per 10? Oke, kita hitung sama-sama ya. Kita lanjutkan. Nah, oke, sebentar solih-solihah. Oke, kita hitung bersama ya. Di sini ada 2 kelompok buah, lalu digabungkan. Kira-kira jumlahnya menjadi berapa? Nah, kita isi sama-sama, kita hitung sama-sama ya. Yang pertama, di kotak yang pertama, di sini ada 2 susun buah jambu. Satu susunnya jumlahnya adalah 10. Jika 2 berarti 10 ditambah 10 yaitu 20. Kita tuliskan 20 buah jambu digabung dengan, sama ini juga ada 2 susunan buah jambu. Berarti sama ya, 10 ditambah 10 adalah 20. Nah, sekarang sudah terlihat ya. 20 buah jambu ditambah 20 buah jambu sama dengan berapa ya? Menjadi berapa ya? Oke, kita hitung dari gambarnya dulu ya. Per 10. 10, 20, 30, 40. Berarti buah jambunya jumlahnya adalah 40. Nah, sekarang banyak buah jambu sebanyak berapa buah solih-solihah? 40 ya. Nah, kita tulis jawabannya di sini. Jadi buah jambunya sebanyak 40 buah. Maaf, 40 buah ya. Kita lanjutkan. Sekarang mudah ya solih-solihah. Sekarang kita coba lagi. Ini ada buah yang berwarna coklat. Bentuknya seperti ini. Ini buah apa coba? Buah salak ya. Nah, kita hitung buah salaknya. Yang pertama, di kotak yang pertama, lihat ada 2 susunan buah salak.
Ingat satu susunnya buah salak ini berjumlah 10. Kita hitung ya. 10, 20. Lanjutkan sisanya. 21, 22, 23. Ada 23 buah salak. Ditambah berapa nih kita hitung? 10, 20, 21. Ditambah 21 buah salak sama dengan berapa isinya? 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44. Nah, oke, kita baca lagi. 23 buah salak digabung dengan 21 buah salak, hasilnya menjadi 44 buah salak. Nah, sudah kita ketahui ya. Jadi banyaknya buah salak sebanyak 44 buah. Nah, soli-soliha insya Allah mudah ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugas untuk anak soli-soliha hari ini, coba kerjakan latihan di buku paket tema 7 halaman 69 ya. Semangat anak soli dan soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.